Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, terima kasih banyak buat Anda yang selalu menyempatkan waktu Anda untuk berkunjung di YouTube ini. Ya, tapi jangan lupa juga untuk diapresiasi juga ya. Kali ini yang mau saya bahas ada dua pinjol. Pertama, Shopee, mungkin itu nggak asing lagi sama Anda. Habis itu rupiah cepat. Nanti untuk video selanjutnya ada juga video nanti yang mau tayang tentang Julo, Indodana, dan habis itu Credifast, tentang telat dan kunjungan debt collectornya juga per hari ini. Dan habis itu lagi ada 3 pinjol juga yang harus Anda catat untuk tidak perlu Anda bayar sama sekali ya. Tapi kita bahasnya soal yang rupiah cepat dulu sama dengan es pinjam yang mau melakukan skip tracing dan mendatangkan debt collectornya hari ini, dan kemungkinan debt collector akan diturunkan langsung ke lapangan. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman boleh simain video ini sampai habis, jangan di skip juga. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan ya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Tapi saya lebih sarankan Anda ambil diskusi khusus biar Anda bisa berkomunikasi langsung dengan saya dan kita bisa bertanya jawab secara langsung, dan kapanpun Anda bisa menghubungi saya gitu loh. Tapi kalau rasanya Anda hanya butuh supportan grup-grup misalnya yang memang mengedukasi, ya silahkan gitu. Tapi Anda harus melalui dari YouTube ini sebagai bentuk apresiasi Anda, dan kami pun juga menilai bahwa Anda benaran adalah salah satu orang yang pernah meminjam di pinjol dan membutuhkan edukasi. Dan yang belum sempat mensupport silahkan disupport. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Tentang skip tracing, mungkin hal ini bukan hal baru lagi ya bagi teman-teman semuanya. Bahasa-bahasa seperti ini mungkin sudah sering banget Anda dengar. Hanya saja penempatan hal ini Anda sering diragukan dan sering banget mengganggu dari pemikiran Anda tentang kata melacak lokasi untuk menurunkan debt collector lapangan. Ini per hari ini 2 Februari 2024 ya, oke. Anda boleh lihat di sini dulu biar saya kupas satu persatu, karena walaupun dia simple, dia cuma satu, tapi ini sangat besar pengaruhnya dalam hidup orang-orang yang tidak mampu dan tidak sanggup bayar. Oke, seperti biasa nomor teleponnya ya nomor teleponnya biasa-biasa aja lah ya. Pak atau Ibu, jika sampai jam 21.00 WIP tidak ada pembayaran pay letter atau es pinjam di aplikasi Shopee, dipastikan data Anda kami proses. Jangan dianggap remeh semua yang sudah Anda setujui secara sadar dan segala bentuk data-data penting yang jadi jaminan Anda. Sebelum pihak ketiga yang akan proses, ingat semua perbuatan Anda, konsekuensi dan risikonya. Silahkan lakukan pembayaran via aplikasi 1 jam ke depan. Kirim bukti bayar di hari ini. Jangan buat orang lain terganggu dengan sikap dan tagihan Anda, karena kami akan menghubungi seluruh nomor yang ada di kontak Anda. Oke, pertama buat teman-teman semuanya, sebelum ini kita bahas, saya mau sampaikan dulu buat Anda, ada beberapa poin yang saya pajang di sini. Anda lihat dulu dan Anda pahami dulu. Dan di sini ya, pihak Shopee ya atau es pinjam, yang mana di sini mereka mengatasnamakan pay letter dan es pinjam ya. Tapi di sini ada poin yang cukup kurang ajar ya. Cukup kurang ajarnya itu, warning di bawahnya adalah jangan buat orang lain terganggu dengan sikap dan tagihan Anda, karena kami akan menghubungi seluruh nomor yang ada di kontak Anda. Oke. OJK tertentu Otoritas Jasa Keuangan ya. Anda yang sudah capek membuat ini, bagaimana menurut Anda hal ini? Sudah pas apa belum bagi orang-orang yang mendapatkan tekanan seperti yang di sini untuk berhenti membayar ya? Karena mengingat POJK nomor 22 baru berlaku sejak awal Januari 2023, yang mana
debt collector tidak boleh melakukan ancaman, tekanan, baik itu fisik maupun verbal. Debt collector tidak boleh mempermalukan. Debt collector tidak boleh melakukan penagihan selain kepada si penghutang. Itu poin-poinnya. Dan di sini OJK boleh lihat. Jangan buat orang lain terganggu dengan sikap dan tagihan Anda karena kami akan menghubungi seluruh nomor yang ada di kontak Anda. Berarti banyak sekali aturan yang mereka langgar kalau ini benaran fakta dan terjadi. Ya, apa aja yang mereka langgar? Pertama, tentang 3 akses yang dibolehkan oleh otoritas jasa keuangan. Tentang camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Ya, di luar dari itu tidak boleh diakses. Ternyata setelah orang-orang gagal mengingat di dalam poin di kalimat atas juga mereka bilangin, jangan anggap remeh semua yang sudah Anda setujui secara cadar, segala bentuk data-data penting yang jadi jaminan Anda. Data-data penting yang menjadi jaminan Anda. Ya. Ada 2 opsi yang mereka langgar. Pertama, mungkin tentang akses camilan tadi itu sudah dilanggar, sudah tidak sesuai lagi yang Shopee, pinjam atau payletternya, tidak sesuai lagi dengan kesepakatan yang ada. Habis itu POJK terbaru pun juga dilanggar karena di sini mereka sampaikan jangan bikin orang lain terganggu gara-gara hutang yang bersangkutan. Sementara OJK dengan jelas menyebutkan di sini debt collector tidak boleh melakukan penagihan kepada si penghutang. Ya, bagaimana pendapat OJK nanti? Saya akan posting ini di Instagram dan saya akan tagkan nama OJK-nya nanti. Ya, di sana. Jadi untuk sementara untuk teman-teman yang saat ini ya Anda mungkin mendapatkan ancaman yang seperti ini, siapapun yang mendapatkan ancaman seperti ini, karena ada di bawahnya adalah jangan buat orang lain terganggu dengan sikap Anda dan tagihan Anda, karena kami akan menghubungi seluruh nomor yang ada di kontak Anda. Saya berharap ya, siapapun yang mendapatkan hal seperti ini, hentikan segala bentuk pembayaran Anda. Kita kejar di balik aturan ini. Itulah aturan itu selalu saya sampaikan sama Anda karena ini penting. Ketika kita mendapatkan tekanan-tekanan seperti ini, kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Apa yang harus kita lakukan nantinya dan apa yang tidak harus kita lakukan. Ya, kalau konsepnya sudah seperti ini, selamat, utang Anda lunas. Walaupun OJK tidak menyampaikan secara langsung, tapi aturan itu jelas. Aturan penagihan kredit terbaru yang wajib kamu pahami. Makanya kamu pahami ini semuanya. Dan kalau terjadi seperti ini, kamu bisa menganggap semuanya telah selesai. Ini aturan mereka sendiri yang melanggar. Sudah disampaikan sama OJK, ini larangannya. Salah mereka sendiri, kenapa tidak diikuti? Ya, kita kupas lagi. Habis itu mereka menyampaikan di sini, ya, pinjam aplikasi Shopee dipastikan data Anda kami proses. Ya. Jangan dianggap remeh dan segala macam. Sebelum pihak ketiga kami memproses semua perbuatan Anda, konsekuensi dan risikonya, silakan lakukan pembayaran via aplikasi. Anda nggak perlu takut, ini ancaman sampahnya ini. Poin mereka cuma ada di sini, ya. Ingat semua perbuatan Anda ada konsekuensinya. Pastinya akan mengarah nantinya ke BI checking atau slik OJK. Tapi, ya, mereka menyampaikan di sini, risikonya silahkan lakukan pembayaran via aplikasi 1 jam ke depan kirim bukti bayarnya. Cuman ini mereka hanya menginginkan tagihan Anda. Jadi beberapa kata yang mereka lontarkan, beberapa kalimat yang mereka lontarkan di atas itu hanya melakukan penekanan terhadap diri Anda. Tapi di samping itu ini memberikan gambaran yang jelas buat Anda bahwasannya benar dan ternyata benar banget. Pinjol itu kekuatannya ada di data-data ini. Ya, dengan jelas mereka menyampaikan jangan anggap remeh semua yang sudah ada, yang sudah Anda setujui secara sadar. Segala bentuk data-data penting yang jadi jaminan Anda. Berarti data-data kita adalah kekuatan mereka dalam melakukan penagihan. Berarti asumsi selama ini nggak salah sama sekali. Kekuatan pinjol ada di data Anda. Kekuatan pinjol ada di handphone Anda. Mulai dari telepon, WhatsApp, dan email. Alhasil, hal ini dikirim melalui WhatsApp. Ya, dan dia manfaatkanlah kata-kata data-data penting.
Ketika orang-orang membaca data-data penting, pasti kepanikan orang-orang sangat luar biasa. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, siapapun yang mendapatkan chat seperti ini, baik itu mereka mengatasnamakan Shopee, SpayLater, S-Pinjam, terserah. Yang penting bagi saya adalah Anda ikuti aturan OJK ini, habis itu semuanya sepakat berhenti membayar. Karena mereka sendiri melanggar. OJK menyampaikan dilarang melakukan penagihan kepada si penghutang, dilarang melakukan tekanan, ancaman, dan segala bentuk intimidasi lainnya. Sekarang kita temukan, kita lapor dulu ke OJK. Hari ini kita laporkan, 6 tahun ke depan baru jawab. Ngapain capek-capek kita laporkan ke OJK? Simpan bukti-bukti yang seperti ini, berhenti membayar. Kalau mereka masih melakukan telepon, ganti nomor Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik. Selesai sampai di situ. Tapi ingat, bukti ancamannya tolong Anda simpan, dan aturan OJK tolong Anda simpan juga. Nanti bandingkan. Ya. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya tentang skip tracing yang dilakukan oleh Rupiah Cepat. Oke, Anda lihat di sini. Ini dikirim melalui Instagram kayaknya ini ya. Ini melalui Instagram dikirimkan. Selamat siang Bapak atau Ibu, kami dari Rupiah Cepat. Sebelumnya kami sudah izin melakukan skip tracing, ya, pelacakan lokasi ini pada WhatsApp Anda, bahwa hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa Anda adalah Bapak atau Ibu. Di sini kami sudah mencoba menghubungi Anda via WhatsApp namun tidak merespon dan tidak ada kepastian jam pembayaran. Apakah bisa kita lanjutkan komunikasinya melalui WhatsApp-nya kembali? Mohon diinformasikan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Ya, gak usah baper dengan ucapan-ucapan seperti ini. Walaupun mereka bilang skip tracing dan ini segala macam, Anda gak usah baper. Ya, pelacakan media sosial ini itu sangat gampang. Dan disinilah kelemahan dari si debt collector ini. Ya, dia bilang karena kita kesulitan dalam berkomunikasi via WhatsApp dan via telepon, menandakan, ya, dari sini kita bisa belajar, menandakan bahwa mereka tidak menurunkan debt collector lapangan mereka sama sekali. Kalau memang, ya, mereka mempunyai debt collector lapangan untuk mereka turunkan ke semua daerah yang ada di Indonesia, harusnya mereka nggak perlu panik dong dengan nomor telepon yang tidak aktif. Masih ada alamat yang valid. Nggak harus sampai ke media sosial dan segala macam. Dari sini Anda harus belajar. Dari sini Anda harus memahami, oh ternyata mereka tidak memiliki debt collectornya untuk mengunjungi secara langsung. Kenapa mereka malah kepanikan nomor WhatsApp nggak ada, telepon nggak ada? Kan masih ada alamat. Bisa dikunjungi kalau memang mereka menyeluruh seluruh Indonesia. Tapi bahasa skip tracing, pelacakan-pelacakan, Anda nggak usah baper. Ya, Anda nggak usah terlalu jauh memikirkan hal ini. Anggap aja debt collectornya sudah kepanikan, sudah stres, nggak tahu lagi arahnya mau menghubungi Anda seperti apa. Makanya bahasa-bahasa seperti ini mereka lontarkan. Dan habis itu kan mereka di sini seakan-akan bertanya bahwa Anda adalah Bapak atau Ibu yang ini. Anda nggak usah meresponnya. Ya. Kalaupun Anda mau respon ini, saya nggak ada hubungan dengan hal ini. Kalau Anda pengen menagih orang-orang yang Anda sampaikan tadi, silahkan datang ke alamatnya masing-masing, gituin aja. Ya, jadi nggak usah terlalu panjang lebar, begana begini. Kalau Anda pengen merespon, tapi kalau tidak ya sudah abaikan saja. Kita masih mempunyai alamat KTP yang valid. Ya, debt collector ada hak untuk mengunjungi kita ke rumah. Ya, kalau misalnya nomor kita tidak bisa dihubungi. Dan debt collector juga boleh bertanya sama kontak darurat yang telah kita ajukan. Nggak perlu ada kata istilah skip tracing, pelacakan lokasi, dan lain sebagainya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Intinya nggak ada yang perlu Anda takuti, nggak ada yang perlu Anda cemasi. Ingat, kita tidak mampu bayar ini bukan disengaja, tapi melainkan fakta kehidupan kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembayaran terhadap diri mereka. Karena kita sudah menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, yang penting support terus channel Solusi Utang. Jangan lupa juga untuk diapresiasi juga kalau memang ini menarik buat Anda sebagai bentuk semangat lah bagi saya gitu loh ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.